ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya aku akan membahas skincare rutin, yaitu masker spirulina yang lagi aku pakai sekitar 7 harian ini. Pas banget kemarin aku habis PMS dan muncul beberapa jerawat kayak di pipi sini, di bawah dagu sama di atas bibir. Emang sengaja kalau lagi jerawatan seperti ini tuh aku pakai makeup tuh nggak yang terlalu ngecover gitu. Jadi biar kulitnya tetap bisa bernafas, nanti jerawatnya juga bakal cepet sembuh menurut aku sih. Kebetulan banget pas lagi jerawatan kayak gini aku dikirimin masker spirulina dari brand Tiens. Jadi aku sekalian bisa membuktikan khasiatnya seperti apa di kulit aku yang lagi berjerawat. Pokoknya kalau kalian penasaran, yang pertama pastinya like dulu video ini, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, dan enjoy ya dengan videonya. Yang pertama mungkin aku akan jelasin dulu tentang apa sih spirulina itu. Mungkin kalian belum tahu, sebenarnya spirulina ini adalah semacam spesies tanaman ganggang yang berpigmen hijau kebiruan, dan di situ sih dia bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi sebenarnya ini adalah kayak suplemen makanan gitu yang bisa diminum. Untuk packagingnya sendiri seperti ini, tertulis di sini spirulina kapsul dari brand Tiens, kayak suplemen makanan dalam bentuk kapsul gitu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi di sini kita akan fungsikan sebagai masker. Terus ada beberapa alasan kenapa sih harus pakai masker spirulina ini. Yang pertama adalah dia mengandung bahan-bahan yang 100% alami. Yang kedua, dia juga tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Terus yang paling penting lagi, dia tidak ada efek sampingnya serta nggak menyebabkan ketergantungan. Biasanya kan ada ya kayak obat ataupun skincare, kalau kita nggak pakai nanti kulit kita kembali jadi jelek lagi karena kita harus rutin pakainya. Dan untuk si kapsul spirulina dari Tiens ini aman karena dia sudah terdaftar di BPOM, udah gitu dia juga ada sertifikat halal dari MUI. So kalian nggak perlu menanyakan lagi apakah produk ini aman atau enggak dipakai di wajah, soalnya logika aja ya, dia aman buat diminum, bagus untuk kesehatan tubuh, pastinya dia juga bagus ketika dipakai di wajah. Untuk komposisinya sendiri seperti yang udah aku bilang di awal, dia dari ganggang biru yang langka dan nutrisinya itu sudah lengkap, jadi bagus untuk kesehatan kulit. Selanjutnya dia juga menyebutkan kalau 2 pieces masker ini sama dengan nutrisi setengah kilogram sayur dan buah. Wow, jadi beneran ya, itu kayak makanan-makanan yang sehat untuk badan. So harusnya nanti juga bagus untuk wajah, bisa membuat lebih kencang, lebih sehat, dan juga lebih cerahan. Oke, sekarang aku bakal kasih lihat cara pengaplikasiannya di wajahku seperti apa selama 7 hari ini aku pakai. Tapi memang aku nggak pakai full selama 7 hari berturut-turut, karena sesuai dengan petunjuk pemakaiannya, dia hanya dipakai 2-3 hari sekali. Jadi selama 7 hari ini aku pakainya sekitar 4 kali. Yuk langsung aja ke videonya. Oke, seperti ini untuk kondisi wajahku ya. Aku kasih lihat kalau ini ada jerawat yang baru akan muncul di pipi, sama di bawah-bawah sini sih yang udah mateng. Yang pertama, alatnya kita pakai mangkuk kecil seperti ini. Kalian bisa pakai mangkuk apa aja. Setelahnya kuas masker. Dan barulah ini untuk kapsul spirulinanya. Terus caranya sendiri, tuang 1-2 pieces. Kalau kalian butuhnya 2 nggak masalah, ke dalam mangkuk seperti itu. Dan setelahnya campur dengan air. Di sini aku pakai air matang biasa ya. Terus mencampurnya ini jangan terlalu cair kayak pasta gitu. Seperti itu kira-kira. Dan langsung aja setelahnya kita bisa mengaplikasikan ke wajah. Untuk baunya sih masih amis-amis, kayak agak bau obat-obatan gitu ya, seperti masker spirulina pada umumnya kalau kalian pernah cobain. Dan di awal pengaplikasian seperti ini aku sih ngerasa ada efek dinginnya gitu di wajah. Dia juga gampang diaplikasikan. Hasilnya seperti ini setelah selesai pengaplikasian. Pokoknya pastikan merata di seluruh permukaan wajah kamu. Dan setelahnya kita tinggal tunggu aja sekitar 15-20 menit. Di sini aku akan sambil tidur-tiduran biar rileks. Setelahnya ini kondisi wajahku udah mengering yang beneran kaku, kayak ketarik banget gitu, sekitar 15 menitan. Dan sepertinya langsung akan mau aku bilas. Setelah dibilas aku tap-tap ini menggunakan tisu. Aku sih merasa muka aku kayak lebih cerahan gitu nggak sih? Dan kalau aku pegang-pegang seperti ini rasanya dia bersih, keset, halus, tapi nggak membuat wajah kering kaku gitu loh. Masih kerasa lembab. Dan sekarang masuk ke hari kedua, ini sebenarnya akan muncul jerawat baru lagi di situ. Itu aku lagi habis PMS dan memang ya seperti itu keadaannya. Langsung aja pengaplikasiannya sama dengan yang pertama tadi ya. Setiap pakai aku selalu pakainya 1 kapsul, udah cukup untuk keseluruhan permukaan wajah. Dan seperti ini hasilnya ketika dibilas. Menurut aku untuk jerawat yang ada di pipi sih udah mending ya. Kemarin tuh agak senut-senut sakit gitu.
Sekarang udah nggak kerasa apa-apa di pemakaian 2 kali. Jadi sepertinya dia bekerja untuk membantu mengobati dan mengempeskan jerawatnya. Untuk hari yang ketiga dan keempat sama banget cara-caranya seperti itu. Dan pokoknya nanti di akhir aku akan kasih lihat perkembangannya seperti apa jerawat yang ada di wajahku. Yang pasti aku sih merasa setelah pengaplikasian ini muka aku kelihatan bersih, cerahan, dan juga keset. Yap, itu tadi untuk pengaplikasiannya. Dan ada beberapa tips juga di sini. Tadi seperti yang sudah aku bilang, aku ingatkan lagi, ini dipakainya itu 2-3 hari sekali. Jadi jangan dipakai tiap hari ya, karena kan dia memang sifatnya ini masker untuk detoksifikasi, kayak untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Dan menurut aku sih lumayan keras dan dalam gitu efeknya. Jadi lebih baik pemakaiannya jangan tiap hari. Terus yang kedua, disarankan menggunakan masker ini dalam kondisi tubuh yang rileks. Karena dalam kondisi rileks, tubuh ini akan melepaskan hormon endorfin yang fungsinya sendiri adalah dia akan membuat pori-pori kita melebar dan memaksimalkan nutrisi dari masker yang masuk ke tubuh kita. Jadi bisa dipakai misalnya setelah mandi sore, atau kalian waktu mau tidur malam itu sebelumnya, atau bisa dilakukan lagi sambil tidur-tiduran, ngedengerin musik, dan lain-lain. Pokoknya yang senyaman mungkin kalian bisa relax. Tapi sebenarnya paling disarankan adalah sebelum tidur, karena pada waktu tersebut proses regenerasi kulit akan lebih maksimal. Yang terakhir, untuk pencampuran maskernya tidak disarankan menggunakan air yang kurang bersih kayak air kran ataupun air sanyo, kan itu masih ada kuman-kumannya ya. Jadi lebih disarankan menggunakan air matang hangat, ataupun air mineral. Kalau kalian memiliki tipe jenis kulit kering, disarankan mencampurkan maskernya menggunakan susu bir brand ataupun aloe vera gel. Kenapa? Karena kan dia ada efek ketariknya gitu. Jadi ini untuk mengantisipasi biar kulit kalian nantinya nggak terlalu kering. Terus untuk kalian yang mempunyai kulit berminyak, bisa dicampurkan dengan menggunakan air hangat yang bersih. Kalau aku sendiri sih menggunakan air matang ya. Selanjutnya untuk kulit yang normal ini bebas, bisa pakai susu ataupun pakai air. Terus kalau misalnya kalian agak terganggu dengan aromanya, kan kayak aroma yang kurang enak, jamu-jamuan, kayak amis-amis gitu, kalian bisa pakai alternatif air lain, yaitu pakai air mawar. Yap, sekarang sampai di kesimpulan akhir, aku akan menceritakan efek-efek apa aja yang aku rasakan di wajahku. Akan aku bandingkan dengan manfaat atau klaim yang ada di produknya. Di sini dia menyebutkan mencerahkan dan memutihkan wajah secara alami. Menurut aku iya. Dalam pemakaian selama 7 hari ini, setelah pakai masker sih aku ngerasa muka aku memang kelihatan lebih cerahan gitu, nggak kusem. Cuman bukan putih yang langsung putih banget, tapi kelihatan lah ya muka kita tuh bersih dan cerah. Terus yang kedua, dia juga memperhalus tekstur kulit wajah. Kalau itu iya banget. Pokoknya setelah pengaplikasian masker, tadi aku juga udah sempat jelasin ya, muka aku tuh kalau dipegang tuh kerasa keset dan halus banget teksturnya. Bahkan kayak geradakan-geradakan komedo yang ada di sekitaran hidung aku tuh kalau dipegang jadi halus gitu loh. Selanjutnya yang ketiga, mencegah dan mengatasi jerawat, bekas jerawat, flek hitam, dan komedo. Di aku sendiri yang aku rasakan, karena pas banget aku lagi muncul beberapa jerawat, memang dia yang pertama bisa mencegah jerawat yang baru akan muncul, kayak jerawat yang baru kemerahan yang ada di pipi sama di dagu. Ini beneran langsung kempes dan kering. Terus untuk komedo sih di aku mungkin untuk teksturnya aja yang berkurang, tapi untuk blackhead gitu nggak bisa ya, belum ada efeknya, mungkin harus pemakaian rutin dulu. Dan untuk flek-flek hitamnya, aku ada beberapa noda di sekitaran pipi aku. Jujur kalau itu aku nggak cuman pakai masker ini aja, ada skincare lain, karena memang noda-noda itu harus pakai beberapa macam gitu ya, karena dia membandel banget. Jadi kalau aku sih nggak terlalu merasakan efek di situnya. Terus yang keempat, dia menyebutkan bisa mengencangkan kulit wajah. Kalau menurutku ini juga iya. Pas pengaplikasian masker kan ada efek yang kulit kita tuh kaku, kayak ketarik gitu. Dan waktu aku bilas maskernya memang kelihatan kayak muka kita tuh lebih kencang. Ini sih bermanfaat banget buat usia-usia seperti aku yang sudah 30-an ini. Beneran kayak bisa lebih mengangkat kulit, kayak lebih kenceng gitu. Padahal pemakaian baru beberapa kali ya. Terus yang terakhir, dia menyebutkan mengatasi kulit kering dan berminyak. Sebenarnya kalau di aku sendiri kan kulitnya kombinasi, di area T-zone aku berminyak, di area lain normal ke kering. Memang setelah pengaplikasian masker ini tuh kayak kulit aku bersih, keset, dan kayak misalnya ada minyak-minyak di sekitaran T-zone itu juga nggak ada, karena kan mungkin udah keserap sama maskernya juga. Terus rasanya sendiri di muka aku, walaupun ada efek ketarik yang segitunya, dia nggak membuat muka aku tuh jadi kering kerontang banget, tapi juga nggak lembab. Ya kayak biasa aja kondisi muka aku. Mungkin kalau
kulit kalian berminyak, ini kalian bakal seneng banget karena dia beneran bisa membuat keset, bersih, dan juga nggak kelihatan minyakan di muka. Tapi di kulit aku yang kombinasi sih masih biasa aja. Sebenarnya aku juga penasaran mau pakai si masker ini dengan menggunakan susu Bear Brand ataupun aloe vera gel, tapi aku belum cobain. So kalau nanti aku udah coba, pastinya aku bakal update di kolom keterangan bawah. Oke, itu tadi untuk efek-efeknya yang aku rasakan di wajahku, dan aku sangat merekomendasikan masker spirulina ini buat kalian yang punya masalah kulit kusam, kulit kering yang berjerawat, kulit kering berminyak berjerawat, karena memang ini multifungsi banget maskernya. Selain dia bisa mengempeskan ataupun mengeringkan jerawat, dia bisa juga membantu mencerahkan kulit, akan membuat kulit lebih kenceng. Pas juga ya untuk kalian yang udah di usia-usia aku yang butuh masker ini untuk anti-aging. Oh ya, kalau di aku sendiri untuk bekas-bekas jerawatnya sendiri masih berproses ya, karena kan baru pemakaian beberapa hari juga. Mungkin butuh pemakaian rutin biar bekasnya beneran hilang. Kalau kalian penasaran dan pengen cobain produknya, pokoknya seluruh informasi lengkap bakal aku tulis di kolom keterangan bawah. Kalian bisa cek-cek aja. Misalnya nih kalian lagi pengen coba-coba dulu, setahu aku sih nggak harus beli satu botol ini, karena kan kita nggak tahu produk ini cocok-cocokan ya pastinya. Jadi kalian bisa beli kayak minimal berapa pieces gitu. Pokoknya kalian bisa tanya-tanya langsung ya ke all shopnya. Seperti biasa, kalau kalian udah pernah cobain produknya, silahkan sharing dengan komen-komen di bawah, karena sih aku yakin udah banyak banget yang nyobain. Secara masker spirulina ini udah booming lama banget, dan kalian ceritain efek-efeknya seperti apa di muka kalian biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Yang terakhir, aku selalu tekankan ke kalian kalau skincare itu cocok-cocokan, termasuk untuk si masker spirulina ini. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, gitu pun sebaliknya. So kalian perlu coba-coba sendiri ya kayak gimana skincare ini bekerja di wajah kalian. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam satu minggunya. Bahkan sering ada bonus loh di hari Selasa dan Sabtu. Sampai ketemu lagi, bye bye.